Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Ramadan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu dynamic routing dengan protokol BGP serta apa bedanya dengan protokol EIGRP dan protokol OSPF yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Oke, jadi perbedaannya itu kalau untuk protokol EIGRP dan protokol OSPF itu dia termasuk dalam IGP atau Interior Gateway Protocol. Dan sedangkan BGP itu termasuk dalam exterior gateway protocol. Perbedaannya kalau untuk interior gateway protocol itu digunakan untuk topologi server dalam perusahaan. Kita langsung saja contohkan. Jadi misalnya di sini ada perusahaan Google. Nah, di dalam Google ini dia itu memiliki server, router dan sebagainya yang dikonfigurasikan. Nah, dalam konfigurasi satu perusahaan Google ini, itu dia pakainya IGP atau Interior Gateway Protocol. Begitu juga dengan Facebook ataupun Twitter. Yaitu kalau untuk konfigurasi di dalam perusahaannya, dia pakai IGP. Nah, kalau untuk Google, misalnya Google ingin servernya dapat berkomunikasi dengan server milik Facebook ataupun milik X atau Twitter, itu bisa untuk konfigurasinya kita gunakan exterior gateway protocol. Masing-masing perusahaan ini itu punya yang namanya autonomous system atau disingkat AS. Nah, untuk misalnya Google misalnya autonomous systemnya itu 100, Facebook 200 dan X 300. Jadi autonomous system itu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan di perusahaan-perusahaan ini. Oke, langsung saja kita coba praktekkan supaya lebih jelas. Oke, langsung saja kita coba buat konfigurasinya. Kita masukkan dua router, masukkan PC, lalu kita hubungkan. Oke, sekarang kita coba untuk konfigurasikan IP-nya. Kita tentukan dulu mau pakai IP berapa saja. Untuk PC yang ini kita coba pakai 192.168.10.2/24. Lalu untuk gateway-nya kita setting 192.168. 92.168.10.1/24. Lalu untuk routernya kita setting 10.10.10.1/24/20. Lalu untuk PC satunya kita setting 192.168.20.2/24. Gateway-nya 192.168.20.1/24. Kalau untuk router yang ini kita kasih IP 10.10.10.2/24. Oke, selanjutnya kita masukkan IP-nya ke router dan ke PC. Oke, kita langsung saja masukkan 192.168.20.2/20.2. Subnet masknya kita masukkan, lalu kita masukkan gateway-nya PIC 1. Oke, kita masuk ke PC yang satunya lagi, kita masuk sini 168.10.2, masukkan gateway-nya. Oke, lalu kita masuk ke router. Enable configuration terminal, lalu kita masuk interface-nya, interface no sudah. Lalu kita tambahkan IP-nya 10.10.1.255
255.252 karena kita pakai slash 30. Oke, lalu masuk interface di 0/1 no shutdown. Lalu kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1/24. Oke, kita lihat to show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk untuk IP-nya. Oke, sekarang kita coba di router yang satunya, kita masukkan IP-nya. Enable configuration terminal, interface keep 0/0. No shutdown. Kalau kita masukkan IP-nya 10.10.2/2/30. Lalu kita masuk interface git 0/1 no shutdown, lalu masukkan IP-nya 192.168.20.1/24. IP-nya sudah masuk, dan selanjutnya kita akan melakukan dynamic routing BGP untuk router ini. Oke, langsung saja kita coba konfigurasikan. Pertama, kita akan tentukan AS-nya terlebih dahulu. Untuk router yang ini kita akan pakai AS1, dan untuk router yang ini satunya pakai AS2. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Kita masuk ke router yang kita tandai sebagai AS1, CLI enable configuration terminal, lalu kita ketikkan perintahnya yaitu router BGP, lalu kita masukkan AS-nya. Karena di sini itu kita pakai AS1, maka kita masukkan AS1. Oke, lalu kita ketikkan perintah neighbor, kita masukkan IP neighbornya. Karena ini router 1, maka IP neighbornya adalah router 2, yaitu 10.10.10.2/24. Kita masukkan 10.10.10.2. Oke, setelah kita masukkan IP-nya, kita ketikkan lagi remote hash. Kita masukkan AS untuk router yang kedua ini, yaitu AS2. Oke, ada kesalahan neighbor. Oke, sudah. Lalu kita akan melakukan promosi untuk IP-nya. Di sini ada IP 10.10 dan IP 192.168.10.0. Jadi kita ketikkan di sini network 10.10.10.0, lalu kita diikuti dengan subnet masknya 255, 255, 255, 252. Di sini ada typo network Oke, lalu kita ketikkan untuk network yang satunya 192.168.10.0 diikuti dengan subnet masknya. Oke, kita bisa lihat to show IP route. Oke, ini belum muncul. Kita coba setting untuk di router satunya. Enable configuration terminal, lalu router BGP 2, lalu kita masukkan neighbornya, neighbor 10.10.10.1 remote
A1. Oke, di sini akan muncul notifikasi bahwa netboardnya sudah up atau sudah berjalan. Oke, sekarang kita masukkan untuk networknya 10.10.10.0, lalu dengan subnet masknya. Oke, begitu juga untuk IP yang satunya, yaitu yang 192.168.20.0, lalu diikuti dengan subnet masknya. Oke, sekarang kita bisa lihat to show IP route. Oke, maka di sini sudah ada B yang artinya itu BGP, dan ini adalah jalurnya. Kita bisa juga lihat dengan to show IP BGP summary. Oke, kita bisa lihat di sini netboardnya. Begitu juga dengan router yang ini, kita bisa lihat show IP route, dan sini sudah ada untuk BGP-nya, dan to show IP BGP summary. Sini juga sudah muncul netboardnya. Oke, dan gitu sekarang kita sudah bisa ping. Kita akan uji coba. Oke, pingnya sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing BGP dengan menggunakan dua router. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk router satu lagi di sebelahnya sini ya. Oke, kita tambahkan routernya satu di sini, lalu kita tambahkan PC-nya. Oke, seperti itu, lalu kita hubungkan. Lalu kita akan masukkan IP-nya. Kita ketikkan dulu di sini 192.168.30.2/24 untuk yang PC ini. Lalu untuk gateway routernya kita kasih 192.168.30.1/24. Dan untuk router yang ini kita masukkan pakai 10.10.10.10.10.20.1/24. Lalu untuk yang ini kita pakai 10.10.20.2/24. Oke, langsung saja kita masukkan IP-nya, kita masuk ke PC. Kita ketikkan IP-nya di sini 192.168.30.2, lalu kita masukkan juga untuk gateway-nya 30.1. Oke, kita langsung saja masuk ke routernya, config CLI interface gig 0/1 no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.30.1 disertai dengan subnet masknya. Oke, lalu kita masuk interface gig 0/0 no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.20.2, lalu diikuti dengan subnet masknya. Oke, seperti itu. Kita masuk ke router yang tengah ini, lalu kita masuk ke interface-nya gig 0/2. Oke, no shutdown, lalu kita tambahkan IP-nya. Oke, seperti itu. Oke, lalu kita akan tandai lagi. Kalau yang router yang ini kita akan pakai AS3. Oke, sudah. Lalu kita akan melakukan konfigurasinya. Kita masuk dulu ke router yang tengah ini. Lalu kita ketikkan perintah router BGP 2. Lalu kita akan memasukkan netboard-nya. Netboard 10.10.20.2 remote
As 3. Oke, lalu kita masuk ke router yang ini. Kita ketikkan perintah router BGP3. Lalu kita akan masukkan networknya, network 10.10.20.1 remote as 2. Oke, di sini sudah muncul notifnya bahwa networknya sudah terhubung. Lalu kita akan mempromosikan IP-nya. Network 10.10.10.0 diikuti dengan subnet masknya. Oke, lalu juga untuk network yang satunya. Oke, untuk router yang ini kita belum mempromosikan untuk network yang 20.1 ini. Kita akan promosikan. Oke, sudah. Kita bisa lihat do show IP route. Oke, maka di sini sudah tampak untuk IP yang mengarah ke 30.0/24. Oke, kita juga bisa melihat networknya. Sini networknya sudah menjadi 2, yaitu 10.1 dan 20.2. Kita bisa lihat di sini juga to show IP route. Oke, di sini sudah muncul yang mengarah ke 20.0 dan mengarah ke 10.0. Oke, kita akan coba ping. Oke, dari PC1 ke PC2 terhubung. Kita coba dari PC0 ke PC2. Oke, ini juga sudah terhubung. Oke, mungkin cukup segini saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya Tit Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.